Aku nggak mau. Apaan sih kamu jualan gorengan kayak gini? Kamu tuh bikin malu, tau nggak? Gorengan apa ini ya? Coba ini makan. Makan. Hah? Gorengan seperti ini kamu jual, ha? Kamu jual. Kamu mau racuni orang. Dari tadi aku muter-muter nyariin Arif, malah nggak ketemu. Biasanya kan kalau jam-jam segini dia jual gorengan di daerah sini. Aku penasaran banget sama perempuan yang ngembaliin dompet aku waktu itu. Dia cuma ngembaliin ke Arif, dan aku cuma ngelihatnya sekilas. Aku nggak sempat berterima kasih sama dia, karena aku juga kan buru-buru. Ya Arif kemana sih? Aku harus tanya ini sama Arif tentang perempuan itu. Barangkali perempuan itu juga ada di sekitaran sini juga. Ini Arif. Pak! Loh, Vivi? Loh. Pak Bayu kok pakai baju kayak gini? Ya, astaga. Bukannya Pak Bayu mau ketemu klien? Saya hubungin Bapak juga nggak respon. Aku lupa sih. Aku tadi malam kan ngasih tahu ya sama kamu kalau misalkan ngajak ketemu di sekitaran sini ya. Iya, untuk urus acara ini juga kan. Aku minta maaf sih, soalnya aku lagi nggak fokus ke kerjaan. Aku lagi ada kepentingan, makanya tadi malam aku bilang ke kamu kita ketemu di sini aja. Bapak, ini baju Bapak. Iya, kan aku lupa kalau misalkan mau ketemu urusan pekerjaan di sini gitu. Terus tumben banget Bapak kayak preman gini. Lihat. Aku mau jelasin nih sama kamu, Vi. Aku ini lagi nyariin temen aku yang jual gorengan di sini. Jadi beberapa hari yang lalu, waktu kita mau meeting keluar kota, dompet aku itu jatuh, ya. Oh, yang Bapak kebingungan itu. Nah, setelah itu aku balikan. Nah, Katanya ternyata dompetnya ada. ditemuin sama temennya temen aku itu. Dia cewek. Pas aku mau samperin, aku cuma ngeliat sekilas. Dia kayaknya buru-buru dan aku juga buru-buru. Aku belum sempat bilang terima kasih, Vi. Terus hubungannya sama Bapak di sini apa? Kalau bukan urusan untuk ketemu klien. Ya aku mau ketemu lagi sama temen aku yang jual gorengan itu, sama Arif. Dan Oh, Bapak mau ngasih duit gitu, ucapan makasih sama penjual gorengan. bukan itu sih sebenarnya tujuannya. Aku kepikiran aja sama perempuan itu. Kepikiran yang gimana, Pak Bayu? Iya, kayaknya dia orang baik deh, Vi. Iya, kalau nggak baik pasti dompet Bapak udah dibawa kabur. Dan aku ngelihat dia beda dari perempuan lain, Vi. Tunggu. Ini artinya ada hal lain kan maksud Bapak? Ya intinya aku penasaran sama perempuan itu. Bapak, tunggu dulu deh, mending ketemu sama klien, ini hal penting loh. Ini saya juga lagi nungguin, masih perjalanan, belum sampai sini. Gini aja deh, kalau klien kamu udah datang, kamu bisa hubungin aku. Nanti aku bakalan samperin kalian. Terus pakaian Bapak kayak begini gimana? Saya ngejelasinnya gimana? Yang butuh ini kan klien kamu, Vi. Yang dia butuhkan juga cuma tanda tangan aku kan. Iya sih, tapi kan aku juga mau pamer, Pak. Kalau bos aku itu orangnya keren, bukan kayak preman gini. Kalau kayak gini mah orang mana ngerti kalau Pak Bayu tuh kaya. Ya itu nggak penting. Dikira sih, nggak punya duit nanti. Itu nggak penting sih menurut aku, Vi. Aku nggak peduli orang lain mau anggap aku gimana. Yang penting sekarang aku harus ketemu sama perempuan itu. Kalau udah ini perempuan lebih penting dari klien yang harusnya ditemuin, berarti dia tuh seistimewa itu ya, Pak? Nah, bener banget, Vi. Kalau dia itu bukan wanita yang istimewa, mana mungkin aku sampai segininya, Vi. Beberapa hari aku nggak bisa tidur gara-gara dia. Beruntung banget sih tuh perempuan penjual gorengan. Dia Bisa bukan- memikat hati Pak Bayu. Dia itu bukan penjual gorengan, Vi. Hah? Dia itu temen dari penjual gorengan itu.
temen penjual gorengan. Oh, yang namanya Arif itu yang jual gorengan. Bener. Aku nggak tahu sih dia kerja apa, makanya aku juga mau tanya semuanya ke Arif. Ya udah, gini aja deh. Aku selesaikan urusan aku dulu. Nanti kalau kamu udah ketemu sama klien, Ya udah, handphone Bapak di onin. Nanti di silent, nggak tahu kalau aku Udah. telepon tuh ada panggilan tidak terjawab. ya kamu telepon aja ntar lagi kalau misalkan udah datang ya. Ya udah, Atau kamu cari aku. Ya udah, aku stay di sini dulu ya, Pak. Ya udah, Pak. Oke. Semangat, Pak. Ya, Vi, makasih, Vi. Kayaknya urusan hati deh. Makanya Pak Bayu sampai kayak begitu. Vin, tumben banget Ibu Putri ngajak kita untuk ketemu sama klien. Apalagi di tempat umum seperti ini. Gak biasanya gitu loh. Iya sih, ini emang pertama kali kita ketemu klien di tempat kayak gini. Tapi emang kayaknya ini permintaan klien sih, Fit. Iya. Menurut aku merasa aneh juga, Win. Iya, aku ngerti sih. Kliennya mungkin pengen di tempat-tempat yang alami kayak gini. Tapi ya udahlah, gak apa-apa dimanapun tempatnya, ya. Yang terpenting untuk saat ini kita udah ada di sini. Tapi selama ini aku merasa gak enak. Enak kenapa? Iya, Bu Putri itu seenaknya sama kita. Ya kan emang dari dulu, Fit. Win, hari libur aja. Kadang-kadang kita disuruh lembur. Ya iya mau gimana kita? Ya kita nggak boleh terus-terusan seperti ini, Win. Hah? Kita selalu taat sama peraturan kantor. Tapi malah Bu Putri semena-mena sama kita. Kita Ya, atur terus- rencana aja, Win. Ya gimana? Kenapa nggak dari dulu kamu? Kenapa baru sekarang? Emang menurut kamu kita mau ngapain? Kita bisa apa sih, Fit? Ya kita seenaknya aja kerja. Yang terpenting kita saling menjaga keamanan kita. Ya kalau semuanya aku gak masuk kerja, ya kamu bilang kalau aku lagi ditugaskan sama Pak Rudi lah kemana. Yang terpenting ada laporan sama Bu Putri. Dan sebaliknya ketika kamu mau libur kerja, aku bakal ngamanin kamu. Iya sih, boleh sih kayak gitu. Ada cara lain nggak sekalian nih kita sampai kapan nih bawa pimpinan Bu Putri kayak gini? Disuruh-suruh terus, Fit. Menurut kamu kandidat yang paling pas untuk menggantikan Bu Putri itu siapa? Ya menurut aku kayaknya belum ada kandidat sih, Fit. Ya kalau kita bisa milih, mending. Kamu tahu sendiri Bu Putri itu menjabat di posisi yang sekarang tuh nggak ada kandidat Fit kayak dulu. Dia tuh langsung diangkat. Ya kita harus melengsarkan jabatan Bu Putri supaya Bu Putri gak lagi memerintahkan kita. Ya kita palsukan aja laporan keuangan, sehingga timbul masalah yang tidak diketahui Bu Putri. Kemudian atasan kita bakal negor Bu Putri karena ketidaktelitian saat bekerja. Dan otomatis pimpinan bakal berpikir ulang dengan jabatan Bu Putri. Itu bisa diatur sih, Fit. Tapi aku masih belum berani aja. Intinya mulai sekarang kita harus bikin masalah. Dan masalah yang kita bikin harus Bu Putri yang disalahin. Bener banget. Kita harus rapi nih sekarang, Fit. Kita nggak mau kan kayak gini terus-terusan. Ya aku juga gak mau. Ya udahlah, yang terpenting kita sekarang ikuti permainan Bu Putri terlebih dahulu supaya Bu Putri gak curiga dengan rencana yang bakal kita lakukan. Oke? Ya, oke. Ya, Kita intinya mau kemana ini? Bu Putri belum WA. Udah kita tunggu sini aja. Kalau Bu Putri udah nelpon kita, baru kita nyamperin dia. Oke? Ya udah, oke. Kita cari tempat duduk aja. Yuk. Bu Putri. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan. Iya. Maaf ya, Bu, ketemuannya nggak di kafe atau di kantor karena bos saya lagi ada urusan penting. Iya nggak apa-apa kok Mbak. Lagian di sini juga tempatnya enak banget.
Saya Ya. juga sering kok ke tempat ini. Terus bos juga ada acara di acara festival ini. Oh gitu, berarti bos Mbak Vivi udah ada di sini, tapi masih ada kerjaan. Udah. Dia masih ada urusan bentar lagi. Jadi Bu Putri boleh tunggu dulu kan? Iya boleh banget lah, nggak apa-apa. Saya juga hari ini free, cuma mau ketemu sama bos Mbak Vivi aja. Tapi dengan datangnya saya ke sini, bos Mbak Vivi nggak keganggu kan sama acaranya? Enggak. Bos bentar lagi juga pasti kesini kok. Tenang aja, Bu Putri. Untuk urusan kerjaan, bos itu udah setuju sama apa yang udah diajukan. Jadi nanti Bu Putri tinggal ngobrol-ngobrol aja, lebih nyaman. Bos aku tuh orangnya humble kok. Dia juga asik. Jadi Bu Putri nggak perlu khawatir nggak nyaman. Dia orangnya baik banget. Iya, saya khawatirnya takutnya bos Mbak Vivi itu nggak nyaman dengan adanya saya di sini. Oh, Apalagi kita enggak. ketemunya di tempat ini. Ini emang bos Mbak Vivi kan yang ngajak ketemu di sini, bukan atas dasar Mbak Vivi. Enggak kok. Bu Putri, bos saya itu sebenarnya gini ya. Bos saya tuh masih muda banget. Oh, Iya, dia tuh pengusaha muda. Terus saya kan tahu Bu Putri orangnya gimana, dan saya dengar Bu Putri juga belum menikah. Apalagi kata teman saya, Bu Putri itu susah banget dideketin sama laki-laki. Nah, sedetail itu ya cari tahu tentang. maaf ya Bu, bukannya mau cari tahu, cuma penasaran aja kan, perempuan secantik Bu Putri kenapa sih kemana-mana sering sendiri? Tadinya saya ada niatan buat gimana ya, aduh ngomongnya bingung. Tadinya saya ada niatan Buat ngenalin Bu Putri ke bos saya, cuma untuk urusan lain, bukan sekedar kerjaan. Tapi gini ya sayang banget. Mbak, gini ya Mbak Vivi, saya juga nggak suka kenalan sama laki-laki dengan cara dijodohkan atau Ya itu Bu iming-iming Putri, masalah kerjaan. Bu Putri tuh nggak tahu, bos saya tuh baik banget. Jadi aku maaf, jadi saya sudah membayangkan kalau Bu Putri dan bos saya bersatu, pasti bisa sejalan nih. Tapi Laki-laki. Sayang kenapa? bos saya tertarik sama perempuan lain yang nggak jelas. Ya udah, berarti saya bukan jodohnya, dan simpan baik-baik buat ngenalin saya sama bos Mbak Vivi di luar kerjaan. Saya mau kenal sama bos Mbak Vivi cuman masalah kerjaan. Selain Padahal itu jodoh bisa datang sendiri tanpa dicari. Padahal tuh kalau saya lihat kalian tuh cocok. Beneran deh. Tapi ya udahlah, nggak tahu tuh lagi cinta buta kali bos saya itu, malah penasaran sama perempuan yang nggak jelas sama sekali. Ya udah, berarti bos Mbak Vivi itu emang cintanya sama perempuan itu. Ya deh, Mbak Putri mau saya beliin minum? Mau Enggak. jus nggak? Di Enggak, sana enggak. ada jus. Nggak apa-apa, biar saya cari sendiri, sekalian saya keliling-keliling. Ini kan bos Mbak Vivi lagian masih belum datang. Oh iya. Saya bilang kalau Mbak Putri udah di sini ya. Iya, saya sekalian cari minum. Oke, saya bilang bos dulu ya. Ya udah. Tuh 2, 3, 4, 5. Tinggal 10. Telepon Tante Amoy aja nih, biar disiapin. Ntar lagi kalau udah habis tinggal ambil lagi. Halo, iya Tah. Ini Rif. stoknya, yuk. Iya Tah, siapin aja. Iya 50 seperti biasanya. Iya ntar lagi saya ambil. Tinggal 10 soalnya. Oke. Ya, siap. Ntar lagi ya jemput ya. Mungkin sekitar 1 jam lagi udah habis nih. Ya. Waalaikumsalam. Kau udah habis? Ya tumben-tumbennya nih. Biasanya kalau jam segini masih sisanya paling sisa separuh. Sekarang udah mau habis ini, tinggal 10 biji. Ini aku bayar atau enggak nih? Gak usah, itu kan udah lebih dari penghasilanku kalau cuma 1. Ini teman-temannya mau sini? Nah, Mau cari seorang Makan atau dulu gimana? Aku emang cari kamu, Rif. Jadi ada hal penting yang mau aku tanyain sama kamu.
Kapan hari? Tanyain apa? Ya, kapan hari kan kamu tuh, dompet aku kan. Oh, masalah dompet itu. Ya. Ya kan udah aku balikin. Nah. Nggak ada yang kurang juga kan? Bukan masalah dompetnya, Rif. Tapi waktu aku datang, orang yang ngembalin dompet itu kan langsung pergi. Aku cuma ngeliat sekilas. Dia kayaknya buru-buru dan aku juga buru-buru waktu itu. Aku belum sempat berterima kasih. Aku kepikiran, Rif, beberapa hari terakhir aku pengen buat ketemu sama perempuan itu. Kamu kenal, Rif? Ya kenal sih kalau aku emang teman dia. Dia itu Temen juga. kamu, Rif? Iya, makanya dompet itu dia serahin sama aku. Ya walaupun dia nggak tahu sih kalau aku kenal sama kamu gitu. Dia itu sering ada di sini kok, sering merenung, entah mikirin apa juga nggak tahu di daerah sini. Tapi kalau aku lihat sih, kayaknya dia itu bukan orang biasa, Rif. Artinya kayaknya dia itu punya jabatan yang bagus, punya kerjaan yang bagus. Oh, kalau karir dia sih ya emang bagus. Dia itu bekerja di salah satu perusahaan di kota ini. Oh gitu. Jadi yang sehariannya sibuk kerja. Kalau ada waktu senggang ya mesti main ke sini. Kadang sekedar cuma ngobrol sama aku, kadangnya cuma sendirian, merenung gitu, entah mikirin apa, aku juga nggak tahu. Sebenarnya aku juga ada kerjaan, Rif. Aku tadi habis ketemu sama anak buah aku. Ya aku ajak aja kalau yang baru ketemu di sini, karena aku harus ketemu sama orang itu, sama perempuan yang nolongin aku itu lebih penting daripada sekedar pekerjaan. Oh ya, kalau emang mau ketemu dia, ya moga aja ketemu. Soalnya kan aku udah bilang tadi dia itu kerja di satu perusahaan. Ya kalau hanya waktu senggang atau nggak sibuk, dia datang ke sini. Gitu ya. Ya. Dia kemungkinannya sih 50-50 kamu ketemu sama dia. Kamu tahu nggak, Rif, alamat rumahnya? Waduh, kalau alamat rumah sih aku nggak pernah tanya sedetail itu sih. Tapi sih katanya orang, kata-kata teman-teman aku dulu, dia itu di perumahan yang di sana itu loh, dekatnya Kelapa itu. Aku juga. Ya aku tahu. Aku juga ada temen di sana, Rif. Tapi gini ya, Rif. Kayaknya dia tuh orang yang baik ya, Rif. Oh ya, kalau baiknya sih baik yuk. Gimana nggak baik? Dia aja mau nganggep aku teman walaupun aku pedagang gorengan. Ya kalau sikapnya sih sikap atau sifat dan kepribadian nggak jauh beda lah sama kamu. Nggak pernah lihat temen dari status materi atau perekonomiannya gitu. Yang penting orang itu baik, ya dia bakal nganggep temen gitu. Semoga aja dia itu ke sekitaran sini ya, Rif. Oh ya, tadi kamu nelpon kayaknya kamu mau ambil gorengan. Iya, gimana? tinggal sedikit. Kalau gini aja, aku yang jagain gorengan kamu di sini. Daripada kamu bolak-balik kan, tempat kamu juga nggak terlalu jauh dari sini. Dan nanti kamu balik lagi ke sini. Tas kamu biar aku yang pakai. Nanti kalau misalkan ada orang beli-beli, mau beli gorengan kamu kan nanti gak ada kembalian gimana? Aku nggak ada uang kecil soalnya. Ya juga sih. Di sini sudah aku sediain sih. Barusan aku juga udah baru nuker di minimarket, jadi aman lah kalau misalkan orang mau beli pakai uang besar. Ya udah kalau kayak gitu. Nah, aku tinggal sekarang ya. Iya, dan aku juga berharap sih perempuan itu bisa lewat di sini, Rif. Ya moga aja apa yang kamu harapkan, yang kamu rencanakan bisa terwujud hari ini. Ya udah, aku sambil makan ya, Rif. Udah kamu makan aja. Oke. Ntar kalau nggak ketemu aku telepon kamu ya yuk. Oke. Semoga aja perempuan itu lewat sini. Enak juga nih gorengan Arif. Dari tadi nungguin perempuan itu. Arif. Loh. Oh bukan Arif. Arif kemana? Tapi ini gorengan yang sering Arif jual kan? Iya Mbak. Mbak, ini yang ngembalin dompet saya. Kenalin, saya Bayu. Oh saya Putri. Oh ini Mas yang kemarin pas waktu dompetnya jatuh ya? Iya Mbak, saya belum sempat bilang terima kasih. Ya Duduk lain. Mbak. Oh, iya. Lain kali hati-hati ya Mas. Dompet itu berharga. Untung yang nemu itu orang baik. Kalau misal yang nemu itu ngambil semua barang-barang
Yang ada di dalam gimana? Iya itu Mbak. Saya juga nggak tahu kalau dompet saya jatuh. Aku boleh panggil nama nggak? Iya boleh, Siapa tadi namanya? Putri. Putri. Iya Put. Arif sih tadi di sini, cuman katanya karena gorengannya stoknya udah mulai mau habis, diambil lagi. Berarti kamu, Ya aku yang jaga di sini. Aku kan kerja sama Arif mulai hari ini. oh kamu juga jual gorengan tapi punya Arif? Iya punya Arif. Oh gitu. Aku suka banget gorengan punya Arif, itu enak banget. Makanya aku selalu langganan sama Arif setiap hari. Oh gitu. Terus kamu tiap hari datang ke sini? Hari ini ada kerjaan aja sih. Tapi biasanya aku mampir kok tiap pagi kalau udah mau berangkat ke kantor. Kamu ada kerjaan, tapi bukannya kamu kerja di perusahaan ya? Tapi kenapa malah ada di sini? Ya aku hari ini mau ketemu sama klien dan kliennya itu minta ketemu di tempat ini. Mungkin orangnya itu sederhana ya, jadi nggak mau di tempat-tempat yang mewah mungkin. Klien kamu cowok? Iya cowok. Pacar kamu emang nggak cemburu kalau misalkan kamu kerjanya bareng sama cowok? Dan kebetulan aku nggak punya pacar. Makanya aku bebas ketemu klien manapun. Pas banget kalau kayak gitu. Bagus Kenapa? deh. Enggak Put. Kamu sendiri gimana? Udah punya pasangan? Ya aku masih fokus buat cari uang aja. Nggak ada perempuan zaman sekarang yang mau pacaran sama tukang gorengan seperti aku. Ya banyak sih, cuma kamu aja yang nggak tahu. Oh gitu. Ya itu kan menurut kamu aja Put. Mungkin kamu salah satu wanita yang baik itu. Buktinya kamu masih mau buat ngobrol bareng sama aku yang cuman penjual gorengan kayak gini. Arif juga cerita banyak kok tentang kamu. Cerita banyak tentang aku. Apa sebelumnya kamu nanyain aku? Ya aku tanyain kamu, soalnya kan kamu bantuin aku. Oh gitu. Iya, aku juga sering ngobrol sama Arif kok. Dia juga sering cerita kehidupannya, dia juga sering cerita banyak pengalamannya sama aku. Put, kamu kan sama Arif kan temenan nih. Aku boleh nggak buat temenan sama kamu juga? Ya boleh lah, Bay. Kenapa kamu harus minta izin kayak gini sih? Ya. Dari sekarang aja kita ngobrol kayak gini, kita udah temen. Ya aku cuman takut kamu malu aja buat temenan sama aku. Kalau Arif kan bos, kalau aku kan cuma anak buahnya Arif. Ya apa bedanya sama Arif? Arif sama-sama jual gorengan kok. Ya iya sih, cuman kan dia jualan punya sendiri, sedangkan aku masih ikut dia. Nggak apa-apa. Nah, Berteman itu nggak harus ada batasan. ya udah, makasih banyak ya Put. Ternyata masih ada ya di dunia ini wanita yang karirnya bagus, cantik seperti kamu, dan baik sama semua orang. Iya, selagi orang-orang baik sama aku pasti baik juga kok. Aku lagi sakit Put, Kamu sakit, kenapa nggak berobat? nggak ada yang mau anterin, dan nggak ada yang perhatian juga, nggak ada yang peduli sama orang kayak aku Put. Iya udah, berarti dari sekarang karena aku teman kamu, aku yang bakalan peduli sama kamu. Tapi beneran kan nggak bakalan ada yang marah? Nggak ada, Bay. Ya udah kalau kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang Put, aku belum pernah ketemu sama perempuan seperti kamu. Biasanya ketemu sama perempuan seperti apa? Ya rata-rata mereka ketika tahu aku cuma seorang penjual gorengan, biasanya mereka langsung pergi dan nggak mau kenal lagi sama aku. Ya mungkin mereka punya pasangan, makanya nggak mau kenal sama kamu, atau takut pasangannya cemburu sama kamu. Enggak juga, malahan mereka lagi cari pacar. Dan mungkin karena tahu aku kondisinya seperti ini, makanya mereka ngejauh. Ya, Kamu nggak bakalan ngejauh kan? ya enggak lah. Kalau aku tiap hari ketemu sama kamu, ya aku bakal ngobrol tiap hari sama kamu. Gimana? Kamu kan lagi ada kerjaan nih. Habis selesai kerjaan kamu, kita ketemu lagi ya? Boleh? Hari ini aku juga nggak ada kerjaan selain ketemu sama klien.
Ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi biasanya nih ya cowok-cowok zaman sekarang itu banyak nipu, tahu nggak? Dia biasanya punya pacar tapi bilang nggak punya pacar. Kamu bilang aku penipu, Put? Ya aku nanya aja. Aku nggak bilang kamu, kebanyakan laki-laki baik. Ya, tapi soalnya mata kamu tertuju sama aku, Put. Ya karena ceritanya sama kamu, nggak mungkin dong aku ngeliat ke belakang. Kamu nggak percaya sama aku? Percaya, tapi nanya aja. Put. Gak ada yang mau sama aku, Put. Dan aku nggak pernah nipu perempuan. Yang ada, kadang perempuan selalu menduga-duga dan yang nggak pernah terbukti, ya cuman alasannya aja buat ngejauh dari aku. Semoga aja kamu bukan perempuan yang seperti itu ya, Put. Kenapa, Put? Kok kamu kayak ada sesuatu yang mau diomongin sama aku? Nggak ada, aku cuma kagum aja sama diri aku sendiri sekarang. Aku bisa ngobrol panjang lebar sama cowok. Biasanya aku nggak pernah ngobrol kayak gini Ya, sama berarti- laki-laki manapun. Berarti kita cocok dong. Kenapa gitu? Ya aku juga sama, Put. Susah buat ngobrol sama perempuan. Tapi nggak tahu kenapa aku ngobrol sama kamu asik banget. Sampai kamu lupa kalau kamu mau ketemu sama klien kan? Oh iya baik, aku harus ketemu sama klien, aku harus balik ya. Aku takut klien itu nunggu. Tapi aku janji, abis aku ketemu sama klien, aku balik lagi ke sini. Asal kamu masih di sini. Ya udah, aku tungguin kamu di sini. Ya udah kalau gitu, aku pergi dulu ya. Jangan kemana-mana, nanti aku susah nyari. Put. Ada apa? Mau minta bantuan? Kamu Mau- janji kan mau balik lagi ke sini? Iya aku janji, baik aku pasti balik lagi ke sini. Atau kamu mau nitip sesuatu? Aku beliin kamu obat biar kamu sembuh. Enggak, cukup kamu aja datang ke sini, Put. Itu bakalan jadi obat buat aku. Ya udah kalau gitu, aku balik ya. Ternyata bener feeling aku. Wanita ini bener-bener wanita yang baik. Ya udah deh, mending aku abaikan aja klien aku. Ini urusan masa depan, aku harus tungguin dia di sini. Win, Putri kok belum datang ya? Sama siapa? Sama dia? Baik, kamu ngapain di sini, Baik? Kamu jual gorengan? Kamu ada urusan apa sama aku? Iya, bukan ada urusan, Baik. Aku kaget aja ngeliat kamu di sini jual gorengan lagi. Tunggu bentar. Emang dia siapa? Hah? Kamu Fit, Mantan kamu ya? Enggak, aku nggak ngakuin dia sebagai mantan kok. Sejak kapan kamu punya mantan jual gorengan seperti ini? Hah? Kamu nggak sudi ya, Fit? Kamu ngapain sih, Baik? Aku jadi malu sama temen aku, Baik. Ya kan kamu sendiri yang nyamperin aku. Ya kamu juga ngapain duduk di sini? Emang nggak ada tempat lain apa? Kalau kamu mau susah, jangan di sini. Kan masih banyak teman-teman yang lain. Ini emang tempat kamu, bukan tempat kamu kan? Ini tempat umum, Win. Dan aku jualan di sini. Kalau kamu nggak mau beli gorengan aku, mending kamu pergi deh. Gak usah cari gara-gara di sini. Kamu beneran jualan gorengan, Baik? Iya, kan sih, Baik. Kamu gak usah marah-marah. Hah? Kamu gak level sama Windy. Kamu udah bagus disapa sama Windy, tahu nggak? Malah kamu diakui mantan Windy, sedangkan Iya, ya. Windy udah kerja di kantoran. Masa depannya udah jelas, tahu nggak? Hah? Kamu penjual gorengan sosokan soangku, tahu nggak? Kalian ini ada apa ya? Aku nggak ada masalah sama kalian. Kamu tuh juga mikir dong, Baik. Banyak kali orang yang tahu kalau kamu tuh mantan aku, Baik. Kalau misal mereka semua tahu kamu di sini jual gorengan, aku jadi malu, Baik. Jadi berarti dulu kamu saking bangganya ya, Win, pacaran sama aku sampai kamu masih tahu ke semua orang. Padahal aku nggak pernah ngasih tahu aku pernah pacaran sama kamu karena aku malu. Kan dulu, Baik. Ih, malu apaan sih kamu? Kurang ajar banget. Yang Udah. ada di sini aku yang malu. Udah deh, aku nggak mau. Apaan sih kamu jualan gorengan kayak gini? Kamu tuh bikin malu, tahu nggak? Win, Wah, aku beli itu berapa? Setengahnya berapa? Aku bisa borong nih jualan kamu asal kamu pergi nih dari sini. Bener banget, Vin. Dia bakal merusak citra kamu. Hah? Yang tahu, Wit. Mau kemana? Malu, Vin.
Kayaknya enak nih gorengan mantan kamu. Civi, lu tahu nggak? Ya. Gorengan apa ini ya? Coba ini makan. Makan. Hah? Gorengan seperti ini kamu jual, ha? Kamu jual. Kamu mau racuni orang. Kalau gorengan asin seperti itu udah bau, jangan dijual, tahu nggak? Kamu udah gak punya biaya buat lagi. Kamu jual gorengan basi, Bay. Kalian Kalau temen aku kenapa-napa, kamu bisa hukuman nih, Bay. Win, aku nyesel banget, Win. Makannya gak enak, tau nggak? Makan sembarangan, nggak lihat siapa dulu yang jual. Dia tuh miskin, Fit. Ya wajar dong kalau gorengannya nggak berkualitas kayak gini. Ya biasanya kalau aku beli di pinggir jalan itu enak. Kamu bener-bener ya, aku laporin ke pihak yang berwajib. Baru tahu rasa kamu jual makanan basi seperti itu. enak kok. Enak, enak kamu yang jual, mau aku colokin nih cabe. Pin, pokoknya orang ini harusnya dari tempat umum seperti ini. Karena teman kamu itu banyak banget. Kalau kamu mau citra kamu jelek, ya biarin aja. Nih di sini. Kerjaan lagi di sini. Ya udah deh, sekarang gini aja. Daripada kesabaran aku habis, mending kalian pergi dari sini. Nggak usah gangguin tempat Ya jualan aku. kamu yang pergi, Bay. Aku masih nungguin pacar aku di sini. Kamu punya pacar. Calon istri aku. Nggak percaya ya kalau Gebetan misalnya kamu aku. ada pacar. Iya, nggak percaya kalau kamu punya Win, pacar. pacarnya jualan gorengan juga. Hah? Oh, jual di sini juga pasti. Iya, makanya dia nunggu di sini memastikan gorengannya itu laku habis. Kamu pekerjakan pacar kamu untuk keuntungan kamu. Wah, parah banget nih laki-laki. Win, dia udah memanfaatkan tenaga orang untuk menghasilkan uang yang banyak. Kamu laki-laki apa? Huh? Kamu tuh laki-laki tulang punggung. Gak tahu malu ya. Itu teman kamu. Capek, Fit, kurang ajar tuh emang. Awas ya. Dendam kan jadinya. Kita harus selesain nih. Ya udah, daripada ngurusin tukang gorengan itu, mendingan kita cari Bu Putri aja cepetan. Rasain tuh cabai pedes. Mereka udah cari gara-gara sama aku. Aku kan nggak boleh pergi dari tempat ini, kan aku lagi nungguin calon istri aku. Udah ngajar banget tuh. Mbak, gimana? Bosnya udah datang? Atau Ditelepon nggak diangkat. berarti dari tadi saya keluar masih belum datang? Bu Putri senyum-senyum sendiri. Abis ketemu siapa? Abis ketemu sama jodoh saya. Ya elah. Kayaknya nggak ada laki-laki ini kesempatan lagi sih bos saya untuk bisa deket sama Mbak Putri, sama Bu Putri. mengurungkan niat baik kamu. Mending kamu aja yang cari jodoh. Udah ada, tinggal nunggu aja. Laki-laki ini tuh baik banget. Dia tuh beda sama laki-laki yang lain. Makanya Bos saya juga kayak gitu kok, Bu. ya kan baik menurut versi orang beda-beda. Saya juga nggak kenal kan sama bos Mbak Vivi. Ya udahlah, mending saya cari bos saya. Ini bos saya yang ditelepon nggak diangkat, nggak tahu deh sibuk apa. Mungkin dia juga udah ketemu sama jodohnya. Padahal tuh ya, kalau saya bisa ngejodohin Bu Putri sama bos saya nih, katanya kalau sampai nikah saya bisa masuk surga, pahalanya banyak. Gak jadi deh dapet pahala nomplok gitu. Lagian siapa sih yang nyuruh kamu jadi biro jodoh di sini? Saya sendiri. Kamu itu cuma kerja di bawahan bos kamu, bukan kamu cari jodoh buat bos kamu. Bos saya itu orangnya baik banget, banyak nolongin saya. Makanya saya kasihan ngeliatin dia nggak ada yang ngurusin. Maunya nyariin dia jodoh dan Bu Putri yang cocok. Nah, sekarang bos kamu kan mau ketemu nih sama jodohnya. Ya udah, mungkin dia bakal ngurusin bos kamu kan? Ya belum tentu baik juga kan orangnya. Mungkin perempuan itu baik menurut bos kamu. Iya sih, bos saya nggak pernah salah kalau selalu kayak gitu. Ya udahlah, berdoa aja yang terbaik buat kalian berdua. Terus sekarang pikirin nih gimana caranya bos kamu itu bisa datang.
Ya udah saya cari dulu. Ya. Mohon maaf, kita telat. Barusan ada kendala Bu. Ada orang yang mengganggu Windy dan kebetulan dia itu mantannya Windy. Ya, dia jualan gorengan. Jadi ada sedikit cekcok. Makanya kita telat. Itu bukan urusan saya, mau mantan Windy itu jual apapun, itu bukan urusan saya. Yang Ini saya karyawan Ibu. Oh, iya Mbak Vivi, kenalin ini David, ini Windy. Vivi ya. Ini bawaan saya yang mau nemenin saya ketemu sama bos Mbak Vivi. Oh, ya udah kalau gitu saya cari dulu ya bos saya. Gimana kalau sekalian kalian ikut Mbak Vivi buat nyari bos Mbak Vivi? Ibu mau kemana? Ibu nggak nunggu di sini? Iya, saya nunggu di sini. Ya udah saya cari bos saya dulu ya. Iya udah, kalau gitu kalian ikut nyari bos Mbak Vivi ya. Saya minta tolong buat ikut. Iya Bu. Saya masih ada urusan, jadi kalau emang udah ketemu bisa ditelepon. Oke. Yaudah, Siap kalau Bu gitu. Putri. Iya. Bu, Iya. ya saya sangat senang bisa berkenal sama Bu Oh, Vivi. saya Vivi ya, iya. Iya. Saya orang kepercayaan bos saya, jadi kalaupun ya sebenarnya ini udah pasti jadi sih, kita bakal jadi rekanan dan akan sering ketemu. Jadi kalau ada apa-apa, Windy, David nggak perlu sungkan, langsung tanyain aja. Nanti ada hal-hal yang perlu direvisi atau ada hal-hal yang harus cepat ditangani atau perlu bantuan saya, bos saya selalu siap. Jadi ada apa-apa nanti hubungin saya aja. Pasti. Sebelumnya kenapa kita ketemunya di tempat seperti ini? Bos saya masih ada urusan. Terus mengenai festival ini, bos saya juga jadi donatur di sini. Ya, kita merasa gak enak aja Bu. Yang butuh itu perusahaan kita, tapi kita tidak memberikan tempat yang layak. Nggak apa-apa. Bos saya itu mah orangnya humble, sederhana. Kalau bisa dibilang sih aneh juga. Kalau orang nggak tahu, paling dia dikira orang biasa aja, malah kayak preman. Padahal duitnya banyak. Emang kalau orang kaya kelakuannya suka hati beliau. Iya, orang yang bener-bener kaya itu mereka tuh malah sederhana, baik, nggak kayak orang yang baru kaya, belum apa-apa udah sombong. Saya belajar dari bos saya, apa-apa harus banyak bersyukur. Pasti Ibu Vivi ini sangat bahagia banget dan nyaman banget ketika ada di kantor. Karena mempunyai pimpinan yang seperti beliau. Iya, dia tuh lebih muda dari saya, tapi luar biasa sih bijaksananya. Jadi kayak ngerasa kalau di luar kerjaan udah kayak bangga punya adik yang sukses, tapi sayang dia belum nikah. Oh Belum iya nikah, Bu. Bu. Aku tuh panggil Mbak aja deh, nggak usah Ibu biar lebih nyantai. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya pengen banget ngejodohin Mas Bos sama Bu Putri, tapi mereka masing-masing udah punya pilihan sendiri. Kalian bisa bantuin saya nggak? Ya kali aja mereka berdua bisa dijadikan satu. Bayangin kalau Bu Putri sama bos saya jadi satu, pasti lebih bersinergi lagi. Ya, dengan senang hati Bu. Iya. Tapi ketika rencana Ibu udah sukses, nanti Ibu malah ngelupain kita lagi. Ya nggak mungkin. Yang ada kalau mereka bergabung nih, kita bakal kerja bareng terus. Iya sih, bener juga sih Fit. Ya udah, cari bos aku dulu ya. Siap Bu. Yuk. Baik, Put, aku kira kamu nggak bakalan balik, Put. gorengan kamu kenapa pada jatuh semua? Tadi aku ketemu sama mantan aku. Dia itu katanya malu punya mantan kayak aku, Put. Gorengan aku dihancurin. Hah? Mana? Iya. Mulut aku sakit, Put. Kenapa kamu diapain, Bay? Ini di sini sakit banget. Ya aku cuman diinin aja, Put. Pakai gorengan. Tapi nggak apa-apa. Itu Sakit. kenapa sampai luka kayak gitu sih? Nah, iya gara-gara mantan aku tadi. Emang mantan kamu tuh... Emang kenapa kamu bisa punya mantan kayak gitu sih, Bay? Ya aku nggak tahu, Put. Mungkin aku hilaf aja dulu, Put. Apa? Iya maksud aku nggak beneran sayang gitu. Ya kenapa kamu nggak lawan, Bay? Tapi kamu udah ngelawan kan?
Aku udah berusaha ngelawan Put. Dia bareng sama temennya cowok. Tapi udahlah, aku nggak peduli urusan itu. Yang terpenting sekarang kamu udah datang, aku udah lupa sama masalah yang tadi. Enggak baik. Ini bukan kayak gitu. Masalahnya dengan kamu dihancurin sama mantan kamu. Yang penting perasaan aku sama kamu nggak pernah hancur Put. Maksud aku, Perasaan iya, maksud aku, ya aku bisa ketemu sama kamu gitu maksud aku. gitu. Ya udah, tapi Urusan kamu udah selesai. Kok cepat banget? masih belum datang. Oh gitu. Makanya aku sempetin kesini lagi. Habis itu bentar lagi kalau aku udah nerima telepon baru aku pesan lagi. Ya udah. Kamu benar nggak apa-apa? Aku beliin kamu obat ya. Udah nggak apa-apa Put. Kamu udah jadi obat kok buat aku. Kamu batuk juga, Bay. Iya Put. Aku beliin kamu obat beneran ya. Kamu pasti belum makan kan? Aku udah makan kok tadi. Udah nggak apa-apa. Nanti ini bakalan sembuh sendiri kok. Put. Sebenarnya aku emang sengaja kesini Put. Sengaja kesini gimana? Iya buat ketemu sama kamu. Maksudnya? Kenapa bisa mau ketemu sama aku, Bay? Kita kan nggak kenal. Ya semenjak waktu itu. Oh, kamu mau ketemu sama aku cuman Bukan, karena mau Put. bilang makasih. Bukan itu. Semenjak itu kamu ngembaliin dompet, aku bener-bener kepikiran sama kamu. Dan kamu bener-bener buat aku nggak bisa tidur Put. Berarti Aku suka sama kamu. kamu suka sama aku. Suka. Bu, Vivi, Bu Putri, kenapa bareng sama penjual gorengan ini, Bu? Jadi dia itu temen aku. Kemarin aku habis bantuin Bayu ngembalin dompetnya yang jatuh. Temen Ibu. Perempuan yang nolongin Pak Bayu, Bu Putri. kamu kok kenal sama Putri, Vivi? Iya, kita mau rekanan sama dia. Jadi Pak Bayu mau bantuin, ya mau kasih dana ke Bentar. perusahaan Bu Putri. Bukannya jual gorengan. Jual gorengan, hah? Ngapain jual gorengan? Siapa yang jualan? Arif. Arif? Rif. Ayo. Wah, habis ya? Habis. Nanti aku kasih duitnya sama kamu ya, Rif. Pengen tapi lagi diet, Pak. Vivi, berarti orang yang mau ketemu sama aku Bu Putri, Berarti kalian kenapa diem? Terusnya Bu Putri, Bu Putri ini. mereka berdua siapa? Mereka berdua anak buah aku, Bay. Mereka juga yang mau ketemu sama kamu. Put, kamu tahu nggak siapa yang ngancurin dagangan Arif tadi? Siapa? Ya mereka berdua. Berarti Wendy mantan kamu? Gak usah sebut, aku malu. Ih, kamu udah dibaikin, kamu jahat sama Mas Bayu. Saya nggak tahu Bu, kalau Bayu bosnya. Bayu, Mas Bayu. Pak Bayu. Sini. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya cuma Kamu tadi udah ngasih aku cabai. Sekarang Mbak. makan tuh cabai. wah, pedes, Pak. Kamu mau dipecat atau enggak sama Putri? Enggak mau, Pak. Ya udah, dimakan. Oh, Nah, itu yang aku rasain tadi, tahu nggak? Berarti aku bakal dapat pahala kalau kalian berdua nikah. Kalau kamu nggak mau dipecat sama aku, kamu minta maaf sama Bayu sekarang. Bu, saya cuma ngebantu, Bu. Ya kalian berdua minta maaf sekarang. Pak, kita minta maaf, Pak. Sekarang kamu jujur. Gorengan itu enak atau enggak? Enak, Pak. Terus kenapa kamu tadi ludahin? Cuma ngebantuin dia aja, Pak. Ngebantu. Win, sekali lagi ya, kamu ikut campur urusan aku dan kamu muncul lagi di depan aku, Win. Aku bakalan suruh Putri buat pecat kamu. Dia pukul Bapak Bayu. Enggak, Pak, Bu. Saya enggak. Udah deh. Ya udah. Pak Bayu, lanjut sama Bu Putri. Biar saya yang urus mereka berdua. Ya udah, urus mereka berdua. Bu, saya minta maaf, Bu. Rif, aku makasih banyak ya, Rif. Buat apa? Ya, berkat
pelantara dari gorengan kamu, aku bisa ketemu sama Putri. Dan Berarti Rif kamu sekongkol. Hah? Enggak, sebenarnya Bayu tadi ke sini mau ketemu kamu, katanya mau berterima kasih langsung. Entah kok tiba-tiba ada kayak gini, saya nggak tahu. Tapi ya mungkin ini udah takdirnya gitu. Udahlah, kalian nikmati aja, jalanin aja. Kita tahu emang gitu. makasih banyak ya, Rif. Ada kalau gitu tinggal dulu ya. Kayaknya kalian mau ngomong banget. Iya udah. Put, dulu. Kamu belum jawab pertanyaan aku tadi, Put. Aku minta maaf ya, Put. Aku pura-pura buat jadi tukang gorengan supaya bisa ketemu sama kamu. Aku juga kaget, baik. Kirain kamu beneran tukang gorengan. Tapi meskipun kamu tukang gorengan juga nggak apa-apa kok. Aku masih tetap tertarik sama kamu. Berarti kamu juga suka sama aku. Aku juga suka sama kamu dari kemarin. Pas waktu aku pertama kali kelihat kamu ngembaliin dompet. Put, kamu mau nggak kalau nikah sama aku? Nggak mau pacaran dulu langsung nikah. Iya, aku nggak mau pacaran, Put. Jadi aku pengen nikah sama kamu. Kamu mau kan buat nikah sama aku? Aku mau nikah sama kamu. Ya udah, kalau kayak gitu kita minta bantuan Arif ya buat mempersiapkan semuanya supaya Arif juga punya penghasilan. Iya, ini juga berkat Arif. Ya udah, kita nyusulin Arif yuk.